Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam kajian pekanan yang pada bagian saya membawakan tentang kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan bagian dari kitab adab yang merupakan kumpulan hadis-hadis adab yang dikumpulkan oleh tes. Kalau ahlinya yang megang emang talk chair. Jadi ini adalah kitab hadis berisi tentang hadis yang terkait dengan adab atau akhlak yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Sebelum masuk ke dalam kitab, tentu kita mendahulunya dengan mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Kemudian kita sambung dengan ucapan salam dan salawat kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke dalam kitab, saya ingin bertanya nih, ingin masukan dari jamaah sekalian. Kira-kira selama kita mengadakan kajian pekanan atau kajian mingguan ini, ada enggak faidah, ada enggak nilai tambah bagi jamaah sekalian dari sekian banyak kajian? Kan enggak cuma kitab ini yang kita bahas, tentu ada para ustadz yang lain yang membawakan kitab-kitab yang lain. Saya ingin masukannya, kira-kira ada nilai tambah enggak atau ada faedah enggak yang jamaah sekalian dapatkan? Ada. Kalau ditanya semua insya Allah ada faedah. Ada ya? Ada. Cuma mungkin kalau disuruh cerita adanya apa gitu, atau pasti nggak tahu. Atau apa adanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya mudah-mudahan, ya tentu kita berharap bahwa kajian ini bukan sekedar menghabiskan waktu ya. Oleh karenanya maka setiap sebelum memulai kajian biasanya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa meluruskan niat, ya, meniatkan diri untuk thalabul ilm, yang pertama. Thalabul ilmu, menuntut ilmu. Jadi selama kegiatan kita ini dicatat sebagai dalam rangka menuntut ilmu. Jadi dapat pahala menuntut ilmu. Yang kedua, kita niatkan untuk beriktikaf. Jadi duduknya kita ini tidak bergerak, enggak kemana-mana, tetap dalam masjid. Ya, bisa dicatat sebagai bagian dari ibadah kita iktikaf. Dan iktikaf ini bagian dari ibadah yang sifatnya sunnah. Ya. Yang ketiga, diniatkan untuk menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Karena menunggu waktu sholat berikutnya ini merupakan bagian dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan banyak keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na Allahumma yanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'a la mustajab laha. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabih al-adab al-mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ahmad bin Asim. Jadi ini masih merupakan lanjutan dari babul muslim mir'atul akhi. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Ini hadis yang ketiga di dalam bab ini. Yang dua kemarin pada bulan pertemuan berikutnya itu sudah kita bahas mengenai bagaimana seorang muslim itu dia bertindak sebagai cermin bagi saudaranya. Maksudnya adalah dia memperlihatkan apa yang ada di dalam diri saudaranya. Dia bertindak sebagai cermin, artinya dia memberitahukan apa kebaikan dan apa kekurangan saudaranya supaya kekurangannya itu bisa dijauhkan, ya, kekurangannya bisa disingkirkan. Nah, ini hadis yang ketiga. Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan hadis ini dari gurunya Ahmad bin Asim. Qala haddatsani Haywata. Qala haddatsana Baqiyah an Ibni Thawban an abihi an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah rahimahumullah an Mustawridi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala bi muslimin aklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam wa man kusiya bi rajulin muslimin fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya' wa sum'ah yaumal qiyamah. Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan hadis ini dari gurunya, salah seorang gurunya, yakni yang bernama Ahmad bin Asim. Ya. Dulu pernah kita bahas mengenai gurunya Imam Bukhari. Dikatakan bahwa gurunya Imam Bukhari itu hampir mencapai jumlahnya 1000. Itu menurut murid-muridnya. Dan dikatakan bahwa muridnya Imam Bukhari itu hampir sama jumlahnya dengan guru-gurunya. Jadi saking banyaknya gurunya dan saking banyaknya muridnya. Termasuk di antara muridnya adalah Imam Muslim. Termasuk di antara muridnya adalah Imam Tirmidzi. Ya. Para a'immah di dalam kutubus sittah, kutubus sittah. Ini banyak yang berguru kepada Imam Bukhari. Ya, karena memang dikatakan bahwa Imam Bukhari ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, pemimpinnya para muhaddisin. Kemudian qala, gurunya Imam Bukhari berkata, haddatsani Haywah, berarti ini gurunya lagi. Qala haddatsana Baqiyah an Ibni Thawban an abihi, dari bapaknya, an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah rahimahumullah an Mustawridi radhiyallahu an. Mustawridi ini berarti dari golongan sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dikatakan bahwa ini didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, ini sedikit insight ilmu mustalah hadis. Dikatakan bahwa di sini ada dari gurunya Imam Bukhari mengatakan haddatsani Baqi an Ibni Thauban an abihi an Makhul an Waqqas an Mustawridi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak disebutkan an siapa ya dari gurunya. Di dalam ilmu mustalah hadis ini sering disebut dengan istilah hadis mu'an'an. Mu'an'an itu adalah yang redaksinya ada an-nya. Jadi tidak disebutkan bahwa hadis ini, kalau di awal-awal itu disebutkan haddatsana atau haddatsani atau akhbaroni. Nah, ini jelas bahwa murid itu kalau mengatakan haddatsana atau haddatsani berarti guru menceritakan atau membacakan kepada muridnya. Kalau akhbarona atau akhbaroni itu berarti murid yang membaca dan itu didengarkan dengan seksama oleh gurunya dan dibetulkan jika dan dikoreksi jika ada kekeliruan. Jadi kira-kira secara singkat begitu. Jadi kalau haddatsani, nah itu berarti dia banyak, yang muridnya banyak. Kalau haddatsani berarti dia satu orang murid ke satu orang guru. Ya. Haddatsana itu kan kepada kami. Haddatsani mengabarkan kepadaku. Nah, ini kira-kira kadang-kadang kalau kita baca hadis haddatsana atau akhbarana kita nggak bisa membedakan ini maksudnya apa. Ya, para ilmu muhaddisin, para imam hadis itu membedakan atau memberikan klasifikasi bahwa kalau redaksinya haddatsana berarti guru yang menceritakan kepada murid. Kalau akhbarana berarti murid yang membacakan hadisnya kemudian dikoreksi oleh guru. Kalau perlu dikoreksi. Kira-kira itu. Nah, kalau di hadis ini sebagian dari rantai perawi hadisnya itu mengatakan an. Jadi an ini cuma menyatakan dari. Ini namanya hadis mu'an'an. Nah, ada sedikit perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim mengenai hadis mu'an'an ini. Kalau Imam Bukhari itu sangat ketat syaratnya. Kalau hadis mu'an'an itu Imam Bukhari mensyaratkan bahwa gurunya itu harus ketemu, muridnya itu harus ketemu dengan gurunya. Dari mana dia mendapatkan hadis ini? Misalnya nih, An Ibni Thauban dari Baqiyah, An Ibni Thauban. Berarti Baqiyah ini kalau Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya itu mensyaratkan bahwa Baqiyah ini harus bertemu dengan Ibnu Thauban. Itu Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim tidak seketat itu. Makanya derajatnya kesahihan hadisnya meskipun sama-sama sahih itu agak sedikit di bawah Imam Bukhari. Kitab sahihnya Imam Muslim. Kenapa demikian? Karena Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari di dalam memasukkan hadis-hadis sahih ke dalam kitab sahihnya. Kalau Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa guru dan murid dan guru itu ada kemungkinan bertemu. Bagaimana cara melihatnya? Dilihat dari kapan mereka lahir dan kapan mereka wafat. Jadi kalau ada kemungkinan untuk bertemu di dalam rentang waktu yang di mana mereka lahir dan wafat, maka Imam Muslim itu menganggapnya bahwa guru dan murid ini bertemu. Ya, ada kemungkinan bertemu. Maka kemudian diambillah sanad hadis itu untuk dimasukkan ke dalam salah satu hadis sahihnya. Kalau Imam Bukhari harus memastikan bahwa guru dan murid itu harus bertemu. Bagaimana caranya? Ya, beliau mendatangi
wilayahnya, kemudian mencari tahu dari orang-orang yang faham mengenai silsilah dari perawi-perawi hadis tersebut, bertanya ke sana kemari dan mengumpulkan seluruh data supaya beliau yakin bahwa memang benar-benar murid ini bertemu dengan guru. Ya. Jadi begitu ketatnya Imam Bukhari di dalam menyeleksi hadis sahih. Ya. Bahkan menurut riwayat ini disampaikan oleh murid-muridnya bahwa Imam Bukhari ini tidaklah beliau memasukkan satu hadis ke dalam kitab sahihnya kecuali setelah beliau mensucikan diri, kemudian sholat 2 rakaat, baru kemudian menuliskan hadis tersebut. Saking hati-hatinya Imam Bukhari di dalam menuliskan hadis. Dan memang terbukti bahwa hadis sahih itu, hadisnya atau kitab sahihnya Imam Bukhari ini dinyatakan kitab yang paling terpercaya kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita urutkan maratibus sahih, urutan kitab-kitab sahih, yang pertama itu adalah muttafaq alaih atau sahihain. Hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang paling tinggi, kitab sahih. Baru yang kemudian di bawahnya adalah hadis sahih Bukhari. Yang ketiga sahih Muslim. Yang keempat adalah hadis sahih menurut Imam Bukhari dan menurut syarat Imam Muslim, tetapi tidak ada di dalam kitab sahih dan Muslim. Itu yang keempat. Jadi menurut syarat keduanya tetapi tidak ada di dalam kitab mereka berdua. Ada di kitab lain tetapi tidak ada di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, menurut kitab hadis sahih menurut Imam Bukhari. Yang keenam, hadis sahih menurut Imam Muslim. Dan yang ketujuh adalah hadis sahih menurut syarat selain dari kedua imam tersebut, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu tertib urutan kitab hadis sahih, ya. Jadi kalau dikatakan sahih Bukhari berarti itu urutan yang kedua. Kalau muttafaq alaih atau disepakati oleh keduanya, maka itu yang paling top, itu yang paling tinggi derajatnya. Maka kalau ada hadis sahih yang disepakati oleh keduanya, yakni di dalam sahihain, istilahnya sahihain dua kitab sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka itu yang paling tinggi derajat kesahihannya, karena disepakati oleh dua imam muhaddisin. Kalau kita melihat matan dari hadis ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala man akala bi muslimin aklatan, barang siapa yang mendapatkan makan atau makan bi muslimin dengan seorang muslim, aklatan, sebuah makanan, ya, jadi barang siapa memakan sebuah makanan disebabkan karena seorang muslim. Jadi kalau kita baca sekilas hadis ini, mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin belum paham maksudnya. Jadi maksudnya gini, barang siapa seseorang, ini orang muslim juga, yang dia mendapatkan sesuatu, dalam hal ini makanan, akibat dari dia memperdaya seorang muslim yang lain. Jadi maksudnya begitu. Jadi dia mendapatkan makanan hasil dari memperdaya muslim yang lain. Jadi didapatkan dengan cara yang tidak sehat. Kira-kira begitu. Fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Maka niscaya Allah akan memberikannya makanan yang semisal dengan yang dimakannya itu min jahannam, dari neraka jahannam. Ngeri ya, Pak? Kalau kita terjemahkan, kadang-kadang kalimat pertama sama kalimat kedua ini nggak nyambung. Tapi kalau kita melihat syarahnya, ini baru kita paham bahwa seseorang memperoleh makanan itu karena memperdaya muslim yang lain, atau dia mendapatkan keuntungan dari hasil yang tidak sehat dari muslim yang lain. Kira-kira begitu. Ya.
apakah dia menipunya atau dia mencurinya atau dengan cara yang lain, dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan memberikan makanan yang serupa dengan yang dimakannya itu dari neraka jahanam. Faham ya Pak? Kira-kira kalau makanan dari neraka jahanam enak apa enggak Pak? Enak apa enggak? Kirain ada yang pernah coba. Waman kusia birojulin muslimin. Barang siapa, dan ini sama, barang siapa yang memakai pakaian disebabkan karena seorang muslim, artinya dia mendapatkan sesuatu karena dia memperdaya muslim yang lain. Kira-kira begitu. Fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Maka niscaya Allah sungguh akan memakaikannya pakaian dari neraka jahanam. Jadi kalau kita memperoleh sesuatu hasil dari memperdaya, ya, atau ya mengibuli muslim yang lain, maka niscaya Allah akan memakaikan pakaian yang serupa dengan yang dipakainya itu, tapi asalnya berbeda. Dari bahannya dari neraka jahanam. Ya. Kebayang ya Pak? Kalau menurut riwayat dari salah satu hadis kan dikatakan bahwa di neraka itu hukuman yang paling ringan itu adalah ketika seseorang penghuni neraka itu memakai sebuah terompah di neraka yang kemudian mendidihlah otaknya. Kok yang pakai kakinya mendidih otaknya? Saking panasnya. Enggak kebayang. Ya. Ini merupakan penggambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau agar kita waspada, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah yang mengakibatkan kita dijebloskan ke dalam neraka. Wa man qama bi rajulin muslim, dan barang siapa yang meninggikan seorang laki-laki maqama riya'in wa sum'atin, pada posisi riya dan sum'ah. Ya. Fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Maka niscaya Allah sungguh akan memberikan dia kedudukan sebagaimana kedudukan riya dan sum'ah pada yaumal qiyamah. Nah, ini penjelasannya agak panjang kalau yang ini. Maksudnya apa sih? Posisi atau kedudukan sum'ah dan riya itu? Di dalam syarahnya di sini dikatakan man akala, yang pertama tadi, bi muslimin aklatan, ar-rajulu yakunu sadiqan li ahadin thumma yadhhabu ila aduwihi fayatakallam fihi bi ghairi jamilin liyajizihi alaihi bijaizatin fa'at'amahu dhalikal adwi aklatan aw kisahu sauban fala yubarik lahu fihi bal yu'adzibu bihi. Jadi jika seseorang muslim mendapatkan makanan dari seorang laki-laki yang dia, jadi ceritanya begini, seorang laki-laki yakunu sadiqan li ahadin, merupakan sahabat dari seseorang. Tsumma yadhhabu ila aduhi, kemudian seseorang itu mendatangi musuhnya dari saudaranya itu, mendatangi musuh dari sahabatnya itu. Fayatakallam fihi bighairil jamil, dan kemudian dia menceritakan hal-hal yang tidak elok mengenai temannya itu. Jadi dia punya teman A, B, C ini. A sama B ini bersahabat. A ini mendatangi C, kemudian menceritakan mengenai B yang
tapi yang diceritakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Untuk apa dia menceritakan itu? Liyajizi alaihi bijaizatin, agar dia memperoleh sesuatu, dia memperoleh imbalan, atau dia mengharapkan sesuatu dari musuhnya yang C tadi itu, musuhnya si B, ya, agar dia mendapatkan sesuatu dari si C. Fa'amahu, maka kemudian si C ini memberikan makanan atau apalah ya, sesuatu ganjaran bagi si A karena mendapatkan informasi itu. Ketika dia mendapatkan makanan atau mendapatkan pakaian, maka fala yubarik lahu, maka itu tidak berkah bagi si A tadi. Dia mendapatkan sesuatu tetapi itu dikatakan tidak berkah. Bal yu'adzibu bihi, bahkan dia mendapatkan azab dari kelakuannya itu. Mendapatkan azab dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi, ayman lam yakun mir'atun li akhihil muslim wala yu'ayyinu ala izalatil aibi dzalikal akh. Maksudnya itu adalah barang siapa yang tidak menjadi mir'ah, tidak menjadi cermin bagi saudaranya sesama muslim, kemudian dia tidak membantunya untuk menghilangkan aib-aibnya. Jadi seperti yang kita bahas pada hadis yang sebelumnya, bal yakunu diddan lahu, bahkan dia menjadi musuhnya, haitsu yafshihi uyubihi ila adwi, ketika dia menyingkapkan aib-aibnya atau kejelekannya kepada musuhnya. Fayu'adzibuhullahu bihi, maka Allah akan mengazabnya. Jadi kalau kita menceritakan aib ini memang bisa menjadi bagian dari perkara ghibah. Ghibah. Ya. Bahkan bisa menjadi bagian dari tajassus. Karena mendapatkan aib itu kan kadang-kadang diperoleh dengan cara menyelidiki. Itu sebenarnya nggak boleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Tajassus itu saling mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib. Nah, tajassus. Nah, apalagi kemudian kalau hasil dari tajassus itu menjadi ghibah. Apa itu ghibah? Di dalam ta'rifnya dikatakan bahwa ghibah itu adalah menceritakan kejelekan seseorang yang ketika orang yang bersangkutan mengetahui hal itu, maka dia akan marah atau dia akan malu. Ya. Jadi artinya orang yang diceritakan aibnya itu tidak akan suka dengan bagaimana tindakan orang menceritakan aibnya itu. Maka itu termasuk di dalam kategori ghibah. Nah, yang tidak termasuk ghibah apa? Yang tidak termasuk ghibah adalah ketika seseorang meminta meminta penjelasan dari seorang ulama. Ya, misalnya gini, ada seseorang, kalau dia tidak ceritakan ini, dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Maka dia ceritakanlah, termasuk yang jelek-jelek juga dia ceritakan. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan informasi dari seorang ulama atau seorang ustadz bahwa hal tersebut begini hukumnya. Itu boleh. Itu tidak termasuk ghibah. Atau kesaksian seseorang di dalam mahkamah atau majelis atau pengadilan. Jadi kalau seseorang mengungkapkan kesaksiannya, baik itu yang enak didengar maupun yang tidak enak didengar, ya, termasuk bagian dari kejelekan-kejelekan, maka itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Ya. Kenapa? Karena itu memang diperintahkan oleh hakim agar diungkapkan
supaya bisa memberikan putusan yang adil. Itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Ada beberapa kriteria lain lagi yang tidak termasuk ghibah. Ya. Tetapi kalau tanpa alasan-alasan tersebut, maka menceritakan kejelekan seseorang atau aib seseorang kepada orang lain yang ketika orang itu tahu maka dia akan malu atau dia akan marah atau dia tidak ingin supaya itu disebarkan atau diceritakan, maka itu bagian dari kategori ghibah. Ya. Kemudian selanjutnya dari matan hadis itu, man qama bi rajulin muslimin maqama riya' wa sum'ah. Ini disebutkan ada dua pemahaman. Yang pertama adalah bahwa seseorang itu membuat atau menceritakan, contoh tadi A B ya. Si A ini menceritakan bahwa si B ini baik. Jadi mengangkat derajatnya supaya dia mendapati makom atau mendapati posisi soleh, takwa serta mulia, ya. Mendapatkan karomah. Orang yang mengetahui itu kemudian memberikan sesuatu kepada yang menceritakan ini, ya. Jadi mengangkat posisi seseorang atau menyanjung-nyanjung orang lain, padahal sebenarnya posisinya makomnya enggak seperti itu, akan tetapi diangkat-angkat, disanjung-sanjung supaya kedudukannya agak meningkat, agar orang lain mengagumi dia, memberikan dia sesuatu dan seterusnya. Akan tetapi sebenarnya maksudnya adalah untuk menjatuhkan orang itu. Awalnya diangkat supaya nanti ketahuan bahwa kedudukannya enggak seperti yang dimaksud. Paham ya Pak? Kira-kira nangkep enggak? Jadi ada si B ini diangkat-angkat, disanjung-sanjung supaya orang menyanjung dia, supaya orang mengira bahwa memang kedudukannya nih, wah ini kiai nih, ini wali nih. Padahal sebenarnya enggak begitu. Agar suatu saat dia ketahuan bahwa tidak seperti itu kedudukannya, maka tentu akan meruntuhkan wibawa dari si B tadi itu. Paham ya Pak? Jadi diangkat-angkat supaya nanti ketahuan, kira-kira gitu. Ya. Dan dari situ dia akan memperoleh sesuatu. Jadi si A ini mendapatkan sesuatu dari kejatuhannya si B. Ya. Ya, itu pengertian yang pertama dari yang tadi itu. Yang kedua, bahwa terkadang seseorang itu, kalau kita kembali kepada contoh A dan B itu, kalau yang tadi itu disanjung-sanjung supaya nanti ketahuan dia kedudukannya ternyata enggak seperti itu, jadi menjatuhkannya. Yang kedua ini adalah bagaimana si A ini menjelek-jelekkan si B agar dia terangkat. Jadi maksudnya si A ini justru mendapatkan kedudukan yang, makanya dikatakan maqama riya' wa sum'ah. Makomnya riya' dan sum'ah. Jadi si A ini bisa terangkat, jadi dia justru mendapatkan pujian, dia mendapatkan sanjungan dari orang lain karena dia menjelek-jelekkan si B. Faham ya bedanya antara yang pertama dan yang kedua ya? Kalau yang pertama tadi diangkat-angkat supaya ketahuan nanti enggak seperti itu dan itu menjatuhkan si B. Yang kedua ini adalah langsung memang menceritakan kejelekan atau aib-aibnya si B supaya dia yang ditinggikan, dia mendapatkan keuntungan dari kejatuhannya si B, kira-kira gitu. Nangkep ya Pak? Supaya dia mendapatkan keuntungan dari kejatuhannya si B tadi. Nah, ini pengertian yang kedua. Jadi dia mendapatkan makom riya dan sum'ah itu karena dia dianggap lebih dari yang seharusnya. Dia dianggap lebih tinggi dari makom yang seharusnya. Ya, bukan karena dirinya mengangkat diri, enggak, tetapi dia justru menjatuhkan orang lain agar dia kelihatan lebih tinggi. Dan kadang-kadang orang ada begitu tuh. Jadi menjatuhkan orang lain supaya dia dianggap lebih hebat. Menjatuhkan orang lain agar dia dianggap lebih berilmu. Kan banyak seperti itu. Kalau bahasa tongkrongan culas. Kira-kira gitu. Ya. Kira-kira kalau di dalam pewayangan itu masuknya tokohnya tuh Sengkuni, kira-kira gitu loh ya.
Nah ini maksudnya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sifat yang jelek, sifat yang buruk. Yang ini memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bahwa beliau sudah memprediksi atau mungkin sudah terjadi di kalangan para sahabat. Wallahu a'lam. Akan tetapi beliau menyampaikan agar kita waspada, agar tidak mengikuti sifat-sifat yang seperti ini, agar kita menghindari tindakan-tindakan atau aktivitas yang seperti ini, menjatuhkan orang lain atau berusaha mengangkat tapi tujuannya menjatuhkan, agar kita yang terangkat atau kita mendapatkan keuntungan dari jatuhnya orang lain, maka ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam akan diazab dengan ancaman dari neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya saya mau menyambung hadis yang kedua tapi waktunya tidak memungkinkan. Baik, ada sedikit waktu sebelum masuknya waktu Isya. Jika ada yang ingin dibagikan, dipertanyakan, dipersilakan. Sedikit aja. Apa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi mengenai hadis urutan hadis. Oke. Tadi urutan hadis kan ada yang disebut juga hadis maudhu atau maksudnya dari satu sisi, dari sumber yang pertama kadang bahwa hadis maudhu atau maksud itu dan nggak boleh dipakai gitu. Jelas nggak boleh dipakai. Memang keterangan dipakai. Iya. Tapi ketika kita mendengarkan dari satu sumber, silahkan hadis maudhu atau rumah itu usahakan dipakai selama itu bisa menjadikan orang itu tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua pendapat itu menurut saya sendiri gimana? Apakah kita boleh memakai atau tetap Ya, baik. Kita pakai? Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi memang ada dua pendapat. Jadi pertanyaan tadi adalah apabila ada sebuah hadis, saya luruskan dulu, ini bukan maudhu ya Pak, doif. Ya, kalau maudhu itu hadis palsu. Ya, itu malah tidak dianggap sebagai hadis kalau hadis palsu. Doif itu hadis lemah. Jadi kelemahan hadis itu banyak faktornya. Nah, di antara faktornya adalah kedobitan perawinya itu tidak sempurna sebagaimana perawi hadis sahih. Itu masuk udah turun tuh derajatnya menjadi hadis doif. Atau perkara-perkara lain yang menjadi faktor-faktor pelemahan hadis. Nah, jadi memang ada berpendapat bahwa hadis sahih ini sama sekali tidak boleh digunakan. Itu ada yang berpendapat begitu. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa hadis sahih, hadis dhaif itu bisa digunakan dalam beberapa perkara. Nah, saya sampaikan ini bukan pendapat saya. Pendapat para muhaddisin. Ya. Pendapat para muhaddisin. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai jika tidak menyangkut ke dalam 5 hal, atau hadis dhaif itu bisa dipakai jika memenuhi 5 syarat, minimal 5 syarat. Yang pertama, tidak membahas mengenai sifat-sifat Allah. Ini berarti tidak terkait dengan akidah. Yang kedua, hadis tersebut tidak menjelaskan mengenai hukum halal dan haram, berarti tidak menentukan hukum. Yang ketiga, hadis tersebut masih berada di bawah naungan hadis yang sahih atau nas Al-Quran. Masih berada dalam lingkup nas Al-Quran, ayat Al-Quran, ataupun hadis yang lebih kuat, yakni hadis sahih. Ya. Yang keempat, perawinya tidak ada perawi yang kadzab atau pendusta. Nah, kalau ada perawi pendusta, ini dia tidak dipakai hadisnya. Kalau ada perawi pendusta. Yang kelima, hadis ini hanya dipakai dalam perkara motivasi atau perkara adab dan akhlak. Siapa yang menyatakan bahwa hadis dhaif bisa dipakai dengan memenuhi 5 syarat ini minimal? Ini para muhaddisin, Imam An-Nawawi,
kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian para kritikus hadis ini membolehkan, tapi dalam perkara yang begini, perkara yang motivasi, perkara yang targib, yang memberikan motivasi untuk beramal, ini boleh dipakai. Ya. Maka kemudian hadis dhaif itu tidak boleh dipakai dalam perkara hukum dan perkara akidah. Kenapa? Karena kedua hal ini mensyaratkan hadis yang ketat. Kenapa? Karena ini menyangkut mengenai halal haram dan menyangkut akidah, ya, menyangkut Islam dan kufur. Maka ini harus hati-hati. Maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Meskipun sekarang ada juga yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sama sekali. Nyatanya di dalam kitab hadis Al-Adabul Mufrad ini banyak sekali hadis dhaif. Yang menyusun siapa? Imam Bukhari. Artinya bahwa beliau mengakui bahwa hadis dhaif itu masih bisa dipakai dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, dalam perkara motivasi untuk beramal. Ya, itu boleh dipakai. Imam Bukhari sendiri memakai dan memasukkan di dalam kitabnya. Kecuali memang di dalam kitab Sahih Bukhari itu memang khusus hadis-hadis yang sahih saja. Tingkatan hadis ada apa aja sih? Yang pertama tentu hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Nah, hadis hasan ini di bawahnya hadis sahih. Yang ketiga hadis dhaif. Kalau tadi yang disebutkan hadis maudhu, itu hadis palsu. Ini tidak masuk kategori. Ya. Jadi penggolongan ini buat apa? Ya, penggolongan ini yang pertama tadi untuk istidlal, digunakan sebagai hujjah di dalam hujjah di dalam istinbat hukum, menggali hukum, menjadi hujjah atau dalil di dalam akidah, ya, atau artinya hadis itu bisa dipakai atau tidak, kira-kira begitu. Jadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini bisa dipakai, bisa tidak. Dalam perkara akidah dan hukum tidak bisa dipakai, tapi dalam perkara targhib, dalam perkara motivasi dia bisa dipakai. Nah, hadis hasan dan hadis sahih ini bisa dipakai untuk hukum maupun akidah. Kira-kira begitu. Jadi istilahnya yang hasan dan sahih ini adalah hadis yang diterima, hadis yang makbul istilahnya. Mungkin itu sedikit. Kira-kira bisa tergambar ya. Ya. Adapun orang yang, jadi memang ada manhaj yang menyatakan bahwa hadis dhaif itu sama sekali tidak bisa dipakai. Memang ada yang menyatakan demikian. Tapi ini di luar jumhur muhaddisin. Karena jumhur muhaddisin termasuk Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Imam Bukhari itu mengambil hadis dhaif tetapi ya, di luar dari perkara yang tadi itu, asal memenuhi 5 syarat tadi. Jadi wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain. Jadi kita banyak belajar mustalah hadis. Udah masuk ke Isya. Tepat waktunya ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah, diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan senantiasa mendapatkan jalan agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan kepada majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.